Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah yang kita hormati bersama pemimpin masyarakat yang hadir dalam acara ini, panitia musalla ataupun kami panggil juga surau ya kalau di Malaysia, musalla as-sabirin namanya ya, musalla as-sabirin, dan juru acara malam ini Ustadz yang bertugas di Pondok Pesantren Darussalam Pinaga. Acara kita malam ini menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Seperti yang dikatakan juru acara tadi, Ambo baru beberapa bulan pulang dari luar negeri. Di luar negeri tidak lama, dari 1980 sampai 2022. Alhamdulillah di Arab ada 14 tahun. Alhamdulillah ya. Jadi S1, S2 di Arab, bahasa Arab, dan S3 di Malaysia. Di Indonesia belajar pondok di Purbabaru. Dulu sama dengan Al-Fadhil Buya Munir. Kami sebangku dulu di Sinan. Sebangku di Purba, sama-sama tamat. Sejak tamat sampai kini Ambo selalu berulang ke Pinaga menemui Buya Munir. Itu namanya silaturahim namanya ya. Orang yang menjaga silaturahim dalam hadis katanya usianya akan dipanjangkan Allah. Mau sehat badan, jaga silaturahim. Jangan ada hasad, dengki, permusuhan, buruk sangka, jangan ada. Itu akan mengundang penyakit. Kalau putus silaturahim, penyakit akan datang. Karena orang yang putus silaturahim itu yang iko mikan iko, yang iko mikan iko. Yang iko buruk sangka kemari, yang satu lagi pun buruk sangka juga. Dari situ datangnya penyakit. Kalau silaturahim selalu dijaga, orang itu akan bersangka baik. Pikirannya jernih. Hatinya terang. Lalu datang rahmat Allah. Jadi kedatangan Ambo ke Pinaga selalu menghubungkan silaturahim dengan Buya Munir, kawan sebangku di Purba. Dalam Islam, saudara ini ada dua. Ada saudara dari talian keturunan, ayah dan ibu, ataupun dusana. Ada saudara seiman. Saudara seiman, talinya tali iman, talinya tali Islam. Orang yang dikaitkan, dihubungkan dengan saudara seiman, bahasa Arabnya al-mahabbatu fillah, nanti di akhirat akan dicari malaikat. Dicari malaikat, ditempatkan di tempat khusus yang istimewa nanti di sana bersama 7 kelompok manusia. Jadi itulah jalan datang ke Pinaga ataupun Pasaman Barat. Baiklah ya. Itu mukadimah saja. Kini seperti yang dikatakan juru acara tadi, Ambo hidup antara Brunei dengan Malaysia. Malaysia, Brunei, Brunei, Malaysia. Masuk Malaysia 1994. Pergi ke Brunei, Malaysia. 3 kali ke Brunei, 3 kali ke Malaysia. Di Malaysia sudah ada izin tinggal di sini.
macam siko KTP lah. Jadi tinggal di Malaysia macam orang Malaysia lah. Tapi paspornya masih merah putih, masih Bhinneka Tunggal Ika. Masih lagi warga negara Indonesia. Baik. Terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa perlu disambut? Sebenarnya menyambut bulan suci itu tidak cukup sekali saja. Sepatutnya sepanjang bulan Ramadan dibuat pertemuan, dibuat diskusi tentang Ramadan. Sekali mana selesai? Tidak selesai sekali. Tidak selesai sekali. Kalau kami dulu di Purba Baru pernah sepanjang Ramadan ada pengajian dengan tuan guru. Subhanallah. Baiklah ya. Bulan Ramadan, kenapa ada Ramadan? Ramadan itu apa artinya? Ramadan artinya bulan pembakar dosa. Ramadan artinya membakar. Ramadan artinya pembakar ataupun pembakaran dosa. Kalau orang itu betul-betul puasa, dosanya terbakar, artinya habis. Apa buktinya? Nanti sesudah Ramadan berubah. Itu buktinya. Dan sekarang berniat ingin membakar dosa sepanjang bulan Ramadan. Macam mana ingin membakar dosa? Pertama, jagalah pantang larangnya ya. Itu maka perlu belajar. Jaga adab puasa, pantang larang puasa dijaga elok. Kemudian diisi Ramadan itu dengan ibadat dan amal saleh. Kalau sahabat Nabi zaman dulu, bulan Ramadan tidak lekang dengan Al-Quran. Berniatlah nak baca Quran. Kalau tidak berniat nak baca Quran bulan Ramadan, masuk Ramadan, hasilnya akan rendah. Mungkin nanti nilainya 5%, 10% saja. Kalau ingin mendapat nilai yang maksimal, nilai penuh, berniatlah di bulan Ramadan nak memegang Al-Quran. Berniatlah ingin menjauhi musuh Al-Quran. Ikut banyaknya dalam musuh Al-Quran. Kalau ini dipegang, ini tidak dipegang, nanti jangan-jangan puasanya dalam hadis lapar dan dahaga saja, penat saja, capek saja, capek saja. Kam min shaimin laisa lahu min shiyam ilal ju' wal atash, katanya. Ramai orang puasa itu puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Subhanallah. Jadi dikatakan bulan Ramadan bulan pembakar dosa. Macam mana dosa terbakar? Dengan beramal saleh dan dengan menjauhi kemaksiatan dan kedosaan. Jangan bercampur lah ya. Jangan bercampur bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Jadi dikatakan Ramadan minar ramda, artinya pembakar. Dan juga dalam istilahnya Ramadan itu mencas iman, charging, macam mencas baterai. Bulan Ramadan bulan pembakar, betul. Bulan Ramadan juga bulan mencas iman. Artinya apa? Nanti sesudah Ramadan baterainya semakin berisi, semakin kuat. Motivasi beramal semakin kuat. Kalau bulan Ramadan ke masjid, sesudah Ramadan kita tingkatkan cinta masjid. Kalau bulan Ramadan ke masjid, di luar Ramadan tunggu Ramadan cik baru ke masjid, itu bukan itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki dosanya terhapus, terpadam. Kalau bahasa sekarang mendelete. Imannya tercharging, bertambah imannya, makin kuat imannya. Paling kurang yang dua itulah. Untuk itu maka kita perlu bertaubat namanya. Taubat ya. Kata orang Siko taubat, kata orang Kuala Lumpur taubat. Kalau bahasa Arabnya at-taubah, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya taubah. Kita berniat sepanjang bulan Ramadan ingin bertaubat. Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Sebaik-baik istighfar dari Al-Quran.
Apa contohnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar siapa? Istighfar Nabi Adam dan Siti Hawa. Ayat surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyakkan tu ya. Perbanyak istighfar menunjukkan kita ingin bertaubat atau bertobat ya rasiko ya. Kalau dilihat nanti pulang ke rumah bisa dibuka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak baca sebelum Ramadan dan dalam bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan bulan taubat ataupun taubat. Syahrul Ramadan syahrul taubah. Kita ingin menghapuskan dosa yang banyak. Manusia kok masalahnya dosa. Masalah manusia dalam hidup kok dosa. Kenapa Allah menjadikan ibadah as-salah atau sembahyangnya orang awak? Karena salat itu menghanyutkan dosa kalau dilakukan dengan baik. Karena dalam hadis salat itu ibarat sungai katanya. Salat ibarat sungai. Kalau kita masuk sungai untuk tujuan mandi, membersihkan badan 5 kali sehari, patutnya bersihlah. Tambah dengan salat sunat, tambah dengan salat tarawih nanti. Tapi kalau mandi, tapi masih kotor. Kalau di kampung ambo mandi tiak namanya. Siko mandi apa namanya? Lainnya ndo. Kalau di panti mandi tiak. Atau juga kalau di Malaysia mandi kerbau katanya. Di Malaysia mandi kerbau. Di situ apa? Mandi kabau. Mandi tapi kotor. Begitulah orang yang salat tapi masih kotor. Sepatutnya salat itu membersihkan badan. Baik. Sekarang Ambo nak mengajak kita memikirkan satu ayat kalamullah tentang taubat. Kalau kita bicara tentang taubat ataupun taubat, kita perlu merujuk Al-Quran. Ada satu ayat yang hebat sekali isinya dalam surah Ghafir. Surah apa? Ghafir. Ghafir itu artinya Tuhan Maha Pengampun. Ghafir artinya apa? Tuhan Maha Pengampun. Ada dalam surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Kalau orang itu bertobat dari dosa yang dilakukan selama ini, dia berubah, orang itu akan didoakan malaikat. Malaikat akan mendoakan ibu itu, malaikat akan mendoakan ayah, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Apa ayatnya? Ayat 7 surah Ghafir. Nanti buka Quran pulang ke rumah ya. Berita gembira untuk orang yang bertaubat, yang menjadikan bulan Ramadan bulan taubat. Tapi untuk dijadikan bulan Ramadan bulan taubat perlu dari sekarang. Bukan sehari sebelum, bukan 2 hari sebelum. Dari sekarang. Tingkatkan kesadaran. Kalau boleh banyakkan menangis. Pukul 3, pukul 4. Banyakkan menangis. Menyesali diri. Kenapa pukul 3, pukul 4? Tadi siang ditanya anak-anak di pesantren. Kenapa pukul 3, pukul 4? Kata anak tu, pukul 3, pukul 4 pintu langit terbuka. Doa mustajab. Kalau serius ingin memasuki bulan Ramadan dengan efektif, mulai nanti malam bangunlah. Pukul 3 atau pukul 4, artinya sebelum azan berkumandang. Sebelum azan memecah kesepian suasana di pagi hari. Bangunlah, menangilah kepada Allah. Ya Allah, banyak dosaku ini ya Allah. Ini Ramadan sudah mau datang ya Allah. Saya ingin menjadikan bulan Ramadan bulan menghanyutkan dosa, bulan memadam dosa, bulan mendilit dosa. Menangislah. Kalau sempat keluar air matanya, tandanya Allah sudah mendengar rintihan, bisikan hatinya. Itu amalan orang saleh ya. Amalan orang saleh. Dalam ayat itu Allah berjanji,
orang yang bertobat akan mendapat 4 buah manis yang sangat hebat. Pertama katanya, malaikat mendoakannya agar dosanya diampun. Yang kedua, malaikat mendoakan agar terjauh dari azab neraka. Yang ketiga, malaikat mendoakan agar orang itu masuk jannah, masuk surga bersama ayah, kakek, nenek sampai kateh. Dan pasangan hidup serta sahabat handai, teman sejawat. Demikian juga zuriat, anak, cucu, mungkin cucu cicit ataupun piut kalau nyerang Kuala Lumpur, cucu cicit. Kalau orang suka apa? Cucu piut. Nah, piut. Cucu piutnya didoakan malaikat. Dirinya, ayah, kakek, nenek, dan yang di atas nenek lagi suaminya kalau yang saleh itu istri, ataupun istrinya kalau yang saleh itu suaminya. Kemudian teman sejawat, teman seperjuangan, didoakan malaikat. Subhanallah. Doa malaikat ini 24 jam. Doa malaikat 24 jam. Bukan berkala, bukan berwaktu, sepanjang waktu. Jadi doanya apa? Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka yang bertobat. Wattaba'u sabilak, mereka yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqim azabal jahim, pelihara mereka daripada azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Doa malaikat ya. Doa kita barangkali jarang yang memenuhi syarat. Tapi kalau doa malaikat pasti memenuhi syarat. Karena malaikat itu bersih, suci. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannah bersama ayahnya, datuknya, angkunya, kakeknya, neneknya dari sebelah ibu, ayahnya lagi, ibunya lagi, sampai kateh rumpun keluarga. Satu orang yang saleh, rumpun keluarga dapat doa malaikat. Ini target kita bulan Ramadan, supaya tergolong ke dalam kumpulan manusia yang didoakan malaikat. Kemudian dalam ayat nomor 9, waqihimus sayyi'at, ya Allah jauhi mereka dari segala musibah dan mara bahaya dan bahaya. Termasuk contohnya corona, COVID-19, termasuk juga gempa dan lain-lain sebagainya. Subhanallah, sudah ada dalam Quran ya, janji Allah ingin menjaga orang yang bertobat kepada Allah. Jadi berniatlah kita ingin menjadikan bulan Ramadan ini syahrul Ramadan, syahrul taubah. Taubah itu apa asal maknanya? Asal makna taubah itu kembali ke jalan yang baik, kembali ke jalan ketaatan setelah orang tu hidupnya hanya amun tak tahan hidup esok rokok. Di Malaysia ya dan Brunei mustahil ada asap rokok di masjid. Tak tahan, tak biasa. Mungkin nanti terbiasa nanti ya. Subhanallah, orang tu didoakan malaikat, ayahnya, mandehnya, ibunya, istrinya, suaminya, anak cucu didoakan malaikat. Kata ulama, ayat ini ayat perlindungan, ayat protection, ayat yang paling hebat di dalam Quran, ayat 7, 8 dan 9. Itu kata ulama. Kenapa? Karena orang itu didoakan malaikat. Malaikat doanya tidak berhenti. Kalau manusia doanya berkala, ada waktu. Kalau malaikat sepanjang waktu. Nah, itu gunanya kita belajar Al-Quran ya. Belajar Al-Quran, ayat penjagaan, perlindungan yang paling hebat dalam Quran kata ulama. Ada dalam tafsir namanya tafsir Qutubi, namanya anak-anak kalau yang sekolah pondok mungkin tahu. Namanya tafsir Al-Qutubi. Di sana ulama yang bercakap, yang
yang apa? Yang mengulas hukum ini namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan ayat ini ayat perlindungan. Kalau ingin diri dilindungi, kalau ingin suami istri dilindungi, kalau ingin melindungi anak-anak, melindungi keluarga, amalkanlah ayat kau. Ayat kau bisa dijadikan doa, doa harian, doa sesudah salat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Jadikan doa macam kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikan ini sejajar seiring dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan sebaiknya dijadikan ayat dalam salat. Saat kita salat, kita baca ayat. Tidak salah kalau kita salat, kalau kita belum hafal, kita letakkan mushaf Al-Quran di depan. Kalau kiblatnya ke sana ya, patutnya ke sana. Tidak salah doh. Kita baca. Jadikan doa. Baca 2 kali, 3 kali, berkali-kali pun tidak apa. Cara membaca Al-Quran boleh dibaca ayat yang sama 10 kali, 20 kali, 100 kali pun tidak apa. Tandanya kita tuh serius. Membaca Quran bukan macam si anak tadi membaca. Lepas dibacanya 5-6 ayat, 7-8 ayat, Shadaqallahul Azim, kemudian berhenti. Tak. Baca lagi. Sebaik membaca Quran dalam solat. Sebaik-baik waktu membaca Al-Quran, kalau ikut waktunya jam 3, jam 4. Ada cerita sahabat yang kena kanker. Ia terjangkit kanker. Doktor pakar mengatakan umur bapak ini hitungan hari saja lagi. Subhanallah. Umur bapak hitungan hari. Jadi orang itu nak berubat di dokter pakar. Ya dokter, tidak guna bapak berubat lagi. Menghabiskan duit saja. Sebab menurut rekod kami, umur bapak tinggal sekian hari lagi. Bapak kau orang yang sabirin. Surau? Sabirin. Bapak kau orang yang sabar. Pulangnya ke rumah, membaca Qur'annya dengan istrinya jam 3. Itu maka dikatakan jam 3 tadi. Membaca Qur'annya pukul 3, membaca Yasin. Sini ada kumpulan Yasin ya? Ya ada. Membaca Yasinnya pukul 3 pagi 7 kali semalam. 7 malam lamanya. Jadi berapa Yasin sadanya? Berapa? Sampai 9 ya. Kalau bahasa Arab tis'a wa arba'in. Kalau bahasa Inggrisnya 49. 49 kali membaca Yasin jam 3 dengan niat supaya kankernya lenyap. Lah dibacanya 7 malam itu turut pergi ke rumah sakit, ndolai penyakit lah. Yakinlah Quran ini syifa. Yakinlah Quran ini syifa, obat. Kalau nya tidak yakin dah, dibacanya nanti tidak mempan, tidak mengasih untuk dia. Dia tidak yakin. Bapak tu yakinnya. Jam berapa dibacanya Quran? Jam 3. Kenapa jam 3? Kata anak pondok pesantren Pinaga, saat itu pintu langit terbuka katanya. Doa mustajab. Berniatlah sebelum Ramadan ingin memanfaatkan peluang terbaik, masa terbaik jam 3. Dengan apa? Dengan menangis di hadapan Allah. Ramadan ini ibarat madrasah. Ramadan ini ibarat ujian. Kita nanti diuji. Sesudah Ramadan ada hasilnya. Ibarat kita tuh sekolah dan ujian sepanjang Ramadan. Nanti sesudah Ramadan apa hasilnya? Oh, semakin mencintai Al-Quran, semakin rajin baca Al-Quran, tandanya dia berhasil. Semakin tergantung hatinya di masjid, itu tandanya berhasil.
Semakin rajin salat fardu berjamaah di masjid, semakin rajin salat sunat. Tandanya berhasil. Jadi kita menyambut bulan suci Ramadan dengan niat nanti kita sesudah Ramadan termasuk orang yang berhasil puasanya. Kalau orang yang tak berhasil tuh dalam istilah yang digunakan oleh para pendakwah kata Ramadhaniyin katanya. Ramadhaniyin, insan Ramadan. Apa tuh? Yang beribadat secara berkala, berwaktu, Ramadan saja. Bila Ramadan sudah habis aduh, enggak boleh. Tinggal Ramadan, tunggu Ramadan cek lelo. Itu tanda orang-orang yang gagal Ramadan. Ibaratnya berkala, berwaktu, ikut musim. Tanda orang yang berhasil apa? Sesudah Ramadan dia berubah. Jadi barangkali itu saja dulu ya. Nanti ada lagi Buya kita Al-Fadhil Buya Munir yang akan memberi ulasan yang panjang lebar. Yang jelasnya bukalah Quran nanti, bacalah ayat 7, 8 dan 9. Ayat yang menjanjikan orang itu didoakan malaikat. Malaikat mendoakan ibu tu siang malam. Doanya apa? Agar dosa diampuni, 1, agar terhindar pada azab neraka, 2, agar masuk jannah bersama rumpun keluarganya, dan agar terhindar daripada segala mara bahaya ya. Nah, jadi dah dibilang tadi, dah disebut tadi, doa ko bisa dibaca di luar salat, bisa dibaca ayat dalam salat. Kalau belum faham, belum hafal maksudnya ya. Kalau belum hafal, kita bisa letakkan Quran, letakkan di sini, kita baca. Saat mau rukuk bisa mundur ke belakang ataupun bergeser ke samping. Tidak salah, tidak salah. Contohnya untuk iko, baca Quran. Nanti waktu mau rukuk, langkah selangkah baru rukuk. Itu amalan orang saleh. Kalau tidak hafal ataupun ayat ini difotokopi, dilekatkan di dinding, kita solat ini baca. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim sampai akhir ayat. Jadikan amalan. Diamalkan jadi amalan. Pukul berapa tadi? Pukul 3. Kalau ingin serius, bapak yang kena kanker tu sembuh dari kankernya. Ibu kalau mau pukul 3, kalau mau baca Quran, mau berdoa, kau doa dari Al-Quran. Insya Allah pintu langit akan terbuka. Jangan tutup pintu langit pukul 3. Allah membuka pintu langit. Tapi kalau ibu tidak bangun, bapak tidak bangun, nanti tertutup jadinya. Jangan menutup pintu rahmat Allah ya. Jadi ayat berapa tadi? Ayat 7, 8 dan 9. Ayatnya bermulai dari Rabbana wasi'ta. Rabbana wasi'ta. Jadi jadikanlah ayat kau suruh anak menghafal, cucu menghafal, menantu menghafal, ahli keluarga menghafalnya. Jadikan doa keluarga. Karena di sini yang selamat itu ahli keluarga, zuriat. Menyelamatkan diri, menyelamatkan pasangan hidup, menyelamatkan orang tua, katanya ayah, ibu dan kakeknya, neneknya juga, dan menyelamatkan anaknya, menantu, cucu, piut sampai ke bawah. Kalau ada 50 jumlah rumpun keluarganya, 50 terselamat. Maka dikatakan ulama, ayat itu ayat penyelamat. Kalau ingin menyelamatkan diri dan keluarga, ikulah pilihannya antara lain. Masih ada ayat lain lagi nanti. Tapi dah cukup lah dulu ya. Ghafir. Nah, di sebagian Quran nama surah Ghafir kau surah Al-Mu'min namanya. Tapi di mushaf kau Ghafir. Cari psikolog, asiko pun Ghafir juga. Tapi ada sebagian mushaf Quran surah kau ada 2 namanya. Al-Mu'min Ghafir Jangan surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun itu lain. Ini surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Bacalah, bila dah lancar membacanya nanti boleh jadikan ayat dalam salat. Kalau kita membaca ayat salat yang berbentuk doa, itu doanya sangat mustajab. Dibandingkan kalau kita berdoa di luar salat. Lebih hebat lagi kalau kita berdoa dengan ayat Quran sewaktu kita menunaikan salat. Insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.